Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Adapun anggota kami yang pertama, Nadela Tapati, Nur Rahmadani, Andi Asyira Rifda, Nur Aziza Mulyadi, Ahmad Fauzan, Hikmah Nurani. Sejarah pendidikan pada masa prakolonialisme. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara dimulai sejak awal Masehi. Sejak masuknya agama Hindu-Buddha, terjadi pembaruan besar di Indonesia, salah satunya dalam bidang pendidikan, menunjukkan perkembangan pendidikan di Nusantara pada masa prakolonialisme yang mencakup masa pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha dan penyebaran Islam memiliki karakteristik unik. 1. Pendidikan di kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan berkembang di dalam lingkungan kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pendidikan cenderung terpusat di sekitar istana dan terbuka terutama untuk kaum bangsawan. Kedua, pengaruh agama Hindu-Buddha dalam pendidikan. Sistem pendidikan mencakup ajaran agama Hindu-Buddha, seni dan sastra. Candi-candi dan prasasti menjadi pusat pembelajaran agama dan kebudayaan. Ketiga, gurukul dan tradisi lisan. Sistem gurukul di mana guru dan murid harus hidup bersama untuk memperoleh pengetahuan tidak hanya akademis tetapi juga etika dan keterampilan hidup. Pengetahuan juga disampaikan melalui tradisi lisan seperti cerita rakyat. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, peran pedagang dan ulama. Penyebaran Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pedagang dan ulama dari Arab dan Gujarat. Ulama memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam melalui kegiatan dakwah dan pendidikan. Kedua, pondok pesantren dan sistem pendidikan Islam. Pondok pesantren menjadi pusat pendidikan Islam, di mana siswa tinggal bersama guru untuk mempelajari ajaran Islam. Pendidikan Islam lebih terbuka untuk masyarakat umum, tidak hanya bangsawan. Ketiga, penggabungan nilai lokal dengan Islam. Islam mengakomodasi dan menggabungkan nilai-nilai lokal dalam kebudayaan Indonesia. Proses penyebaran Islam diwarnai oleh toleransi terhadap kepercayaan lokal dan adat istiadat. Keempat, seni dan sastra Islam. Pengaruh Islam juga terlihat dari seni dan sastra dengan berkembangnya seni kaligrafi dan sastra keagamaan. Nah, setelah masa prakolonisme, sekarang adalah masa kolonisme. 1. Pendidikan pada masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan masa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani pada tahun 1536. Telah berdiri sebuah seminar di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang termuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani ini ada beberapa, di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Kabupaten Solor, Polores Timur mendirikan semacam seminar dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon penduduknya sudah beragama Katolik. Pada tahun 1946 di kampung ini ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Negara selanjutnya adalah Nederland atau Belanda. Pendidikan pada masa Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada masa pemerintahan. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20 muncul golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat. Namun golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah 1908 ada yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah.
Ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indes 4G. Indes 4G merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan sebuah India Los van Nederland yang berarti Indonesia Merdeka dan diambil alih oleh PNI. Negara yang ketiga adalah Jepang. Pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek. Jepang menguasai Indonesia di mana perang, segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman sekolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan, menanam pohon jarak dekat untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintahan militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sumbangan 2 tahun, LS, HTS, HCS, dan masing-masing 7 tahun. Skakel School 5 tahun dan Mulo dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah Cheugako dan Shugoko, sekolah kejuruan, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Nah, selanjutnya adalah pendidikan pada masa Orde Lama. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada masa ini, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat pada saat inilah. Merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan Orde Lama. Berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara termasuk dalam bidang pendidikan. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu. Sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajar di sekolah. Adapun kurikulum yang dipakai pada saat Orde Lama yaitu rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Leerplan, artinya rencana pelajaran, perubahan dan pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda yang kepentingan nasional. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Aspek efektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Kedua, Rencana Pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut. Rencana Pelajaran terurai 1952 pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu adalah kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral pancawardhana. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis dalam pengertian bahwa setiap pelajaran diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Setelah beberapa penjelasan dari masa sebelumnya, ini adalah penjelasan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan Indonesia mengalami
masa Orde Lama. Jenjang pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari jenjang prasekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Sistem pendidikan pada masa ini mengacu dan diatur oleh otoritas kekuasaan administratif, birokratis, kurikulum, metode mengajar, dan sistem evaluasi diseragamkan. Pendidikan pada masa Orde Baru ini terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menyebabkan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi, kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi PK terhadap lingkungan. Kemudian dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan peluang, pengembangan, dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Meskipun pada masa Orde Baru terjadi peningkatan jumlah lulusan, namun sistem pendidikan pada masa ini juga memiliki kekurangan seperti kurang perhatian pada kualitas pengajaran dan hasil didikan serta penyeragaman kurikulum dan metode mengajar. Selanjutnya adalah pada masa reformasi. Pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih maju dibandingkan dengan masa Orde Baru. Pendidikan pada masa reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Reformasi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan pengerahan segenap potensi yang ada dalam tempo yang panjang. Pada masa reformasi terdapat beberapa kebijakan pendidikan yang diterapkan seperti kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi, MBS, manajemen berbasis sekolah, dan komite sekolah. Hal ini merupakan upaya penerapan secara konkret otonomi pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Selain itu, pendidikan pada masa reformasi juga menekankan pada peningkatan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal